Aku mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam sejak 2 minggu lalu. Awalnya aku menganggapnya sekadar mimpi biasa. Ruang putih, tidak ada pintu, tidak ada jendela, hanya kursi kayu di tengahnya. Tidak menyeramkan, hanya kosong. Di malam kedua, kursi itu bergerak sedikit lebih dekat. Meski aku yakin tidak ada yang mendorongnya. Aku berdiri di ruang itu tanpa tahu dari mana aku datang. Seolah-olah aku baru saja muncul. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, hanya detak jantungku yang mengisi keheningan. Malam ketiga, kursi itu tidak lagi kosong. Ada seorang anak kecil duduk di sana, membelakangi aku. Rambutnya sebahu, lurus, dan hitam. Setiap kali aku mencoba mendekat, ia seolah semakin jauh, meski lantainya tidak bergerak. Itulah anehnya ruang itu. Segala sesuatu memudar bukan karena pergi, tetapi karena aku ingin mendekati. Selama 7 malam berikutnya, anak itu mulai berbicara. Namun bukan padaku. Ia berbicara seolah untuk dirinya sendiri, mengulang kalimat yang sama. Jangan bangunkan mereka. Mereka belum selesai. Dan setiap kali ia mengucapkannya, ruang itu terdengar semakin bergema, seperti ada dinding baru yang muncul di belakangnya. Pada malam ke-8, anak itu mulai menoleh. Tidak sepenuhnya, hanya sebagian. Cukup untuk menunjukkan bahwa wajahnya pucat dan matanya tidak memiliki pupil. Aku ingin terbangun, tapi tidurku justru menjadi semakin dalam. Aku bisa merasakan tubuhku di kasur, tapi tidak bisa menggerakkan apapun. Pada malam ke-9, kursi itu tiba-tiba menghilang. Anak itu berdiri. Ruang putih berubah menjadi kamar tidurku. Sama persis, detail demi detail. Dari tumpukan pakaian sampai posisi jendela. Tapi anak itu tetap berada di tengah ruangan, menatap lurus ke arah tempat tidurku. Ketika aku mencoba bangun, ia berkata pelan, "Masih terlalu cepat. Kau belum selesai." Aku tidak tahu apa maksudnya. Namun rasa dingin menjalar dari tulang belakang sampai ke tengkuk. Di luar jendela, dunia tampak gelap seperti bukan malam, melainkan ruang kosong yang sama seperti awal mimpiku. Pada malam ke-10, aku akhirnya terbangun. Atau setidaknya kupikir begitu. Aku masih berada di kamar tidurku. Namun suasananya terlalu hening. Tidak ada suara kulkas, tidak ada motor dari jalan, bahkan tidak ada detak jarum jam. Saat aku duduk, anak itu muncul kembali, berdiri tepat di sisi ranjang. Baru saat itu aku menyadari, kamar yang selama ini kupikir bagian dari mimpiku adalah dunia nyata, dan kamar yang kupikir nyata hanyalah bagian dari mimpi panjang yang belum selesai. Anak itu mengucapkan kalimat terakhirnya. Sekarang mereka sudah bangun, gantian kau yang tidur. Dan sejak saat itu, aku mengamati kamar tidurku dari kursi kayu di ruang putih, di tempat anak itu dulu duduk, dan aku menunggu seseorang yang bermimpi untuk menggantikanku.